Bab 40. Tak lama kemudian dokter yang didampingi oleh perawat masuk ke ruangan. "Permisi, Bapak suaminya pasien." Tanya dokter. "Iya dok, saya suaminya," jawab Brian. "Kita akan mengambil sampel darah pasien selanjutnya diperiksa pada laboratorium, untuk mengetahui apakah ada penyakit lain dari pasien, atau hanya sekedar demam biasa," ujar dokter dengan ramah. Brian bergeser sedikit, memberi ruang pada perawat untuk melakukan tugasnya. Kemudian perawat mulai melakukan pengambilan darah pada tangan kanan Clara. "Au!" Clara meringis kesakitan kala jarum itu mulai menusuk ke kulitnya. Sungguh Brian tak tega melihatnya. Andai bisa digantikan, rasanya ia saja yang harusnya merasakan sakit. Lalu mengusap kening Clara agar istrinya bisa lebih tenang. "Sudah Bu," ucap perawat sambil tersenyum ramah. "Baiklah, kemungkinan hasilnya malam ini atau paling telat besok pagi ya Pak. Semoga tidak ada hal lain-lain, mengingat pasien sedang hamil. Dan sebentar lagi dokter spesialis kandungan juga akan melakukan pemeriksaan terhadap janin ya. Kami permisi." "Jelas dokter." "Terima kasih dok," ucap Brian. Hatinya tak henti-henti berdoa semoga tidak terjadi apa-apa terhadap istri dan anaknya. "Sayang, kamu istirahat aja lagi kalau masih pusing. Pejam mata lagi," titah Brian pada Clara. "Iya bang, mudah-mudahan dianya nggak kenapa-kenapa ya." Clara mengusap perutnya. "Amin, bukan cuma dia, tapi kamu juga," ucap Brian dengan penuh harap, lalu mengecup kembali kening istrinya sangat lama. Meski Brian menyuruhnya untuk memejamkan mata lagi, namun ia tak bisa. Rasa kantuknya hilang seketika karena kehadiran lelaki itu. Terlebih sekarang tangan kanannya masih berdenyut setelah jarum suntik besar itu menusuk tembus ke kulitnya. Tak lama kemudian, ibu masuk ke ruangan menghampiri mereka. "Apa kata dokter?" tanya ibu sambil melirik mereka bergantian. "Tadi ngambil sampel darah Bu, buat periksa di lab." Brian menjawab. Ibu menghela napas kasar. Mengapa putri satu-satunya harus mengalami hal ini? Yang lebih membuatnya khawatir adalah calon cucu yang sedang dikandung anaknya. "Semoga nggak kenapa-kenapa ya, nak," jawab ibu, sambil memegang tangan Clara. "Iya Bu, doain ya." "Pasti, nak. Ibu kalau mau pulang, pulang aja nggak apa-apa. Kan udah ada abang," ujar Clara. "Kalian yakin ibu tinggal?" Sebenarnya pertanyaan ibu menjurus apakah masalah mereka sudah selesai. Khawatir jika ditinggal, mereka akan bertengkar lagi. "Iya Bu, nggak apa-apa biar Brian yang mengurus semuanya." "Baiklah, kalau ada apa-apa telpon ibu ya. Besok pagi-pagi ibu kesini lagi." Walau dengan berat hati, ibu meninggalkan mereka. Karena ibu mengerti mungkin mereka butuh waktu untuk berdua. "Iya ibu, hati-hati." Saat itu mereka berdua terlihat sangat canggung, seperti orang yang baru berkenalan. Atau sepasang kekasih yang baru jadian malu-malu dan serba salah. Brian masih duduk di tepi tempat tidur di mana istrinya berbaring. Tubuhnya ia sandarkan pada kepala tempat tidur. Untuk beberapa menit setelah ibu meninggalkan ruangan itu, mereka hanya saling berdiam. Oh beginikah rasanya berbaikan setelah bertengkar, rasanya seperti bersemi kembali saat awal-awal mereka mulai jatuh cinta. "Abang. Sayang." Secara bersamaan mereka saling memanggil. "Kamu duluan, sayang mau bilang apa?" tanya Brian dengan seulas senyum. "Abang duluan." "Kamu aja, sayang. Abang udah makan." Itu adalah hal pertama yang Clara ingat, hari sudah menjelang maghrib, hampir malam. "Belum," jawab Brian singkat. Bagaimana ia bisa ingat untuk makan meski perutnya sangat lapar sekarang? Semenjak pertengkaran mereka pagi tadi, Brian melewati makan siangnya. Pikirannya kacau, hatinya berkecamuk. "Ya udah, order makanan Gih. Jangan sampai kamu juga ikutan sakit," tutur Clara, tanpa menoleh ke Brian. Pandangannya tertuju pada tangan kanannya yang masih berdenyut. Sambil mengelus pelan dengan tangan kirinya yang masih terpasang infus. "Masih sakit ya bekas suntikan tadi?" Brian yang mengambil alih tangannya,
kemudian mengusapnya lembut pada bekas suntikan itu. Iya nyeri, ini tuh pertama kalinya seumur hidup, ngerasain diopname dan diinfus begini, paling takut berurusan sama yang beginian. Sepertinya Clara sudah tidak canggung lagi, ia sudah berani mengoceh seperti biasa. Oh ya ampun, sayangnya sayang abang, sambil mengecup kening, perlakuan itu membuat Clara malu. Bang, cepetan order makanan. Kamu kan belum makan dari siang. Iya, Tuan Putri, sebentar, kamu mau juga. Nggak selera, mulutnya pahit. Ya udah, lagian kamu juga nggak boleh makan sembarangan, sebentar lagi perawat pasti datang ngantar makan malam buat kamu. Jawab Brian sambil menatap layar ponselnya, sedang memilih makanan yang akan ia pesan. Sambil menunggu pesanan makanannya datang, karena sudah azan maghrib, Brian segera menunaikan sholat maghrib. Clara mengubah posisinya menjadi duduk bersandar, karena tubuhnya sudah mulai sedikit lebih baik, suhu panas di tubuhnya mulai berkurang dan sedikit berkeringat. Selesai sholat, Brian segera mendekati istrinya lagi. Kok duduk? Iya, pegal juga tiduran aja, jawab Clara sambil mencari-cari pengikat rambutnya yang tadi terselip di bawah bantal. Nyari apa sayang? Ikat rambut, tadi kayaknya di sini deh. Nih, Brian mengambil ikat rambut itu yang ternyata jatuh di lantai. Kok nggak minta tolong abang sih? Lelaki itu ikut duduk di samping Clara, merapikan rambut istrinya yang berantakan. Mengumpulnya menjadi satu genggaman lalu mulai mengikatnya seperti yang biasa Clara lakukan. Meski tak pernah melakukan ini sebelumnya, tapi karena melihat Clara sehari-hari melakukan itu, ia jadi tahu caranya. Udah, tapi kurang rapi ya, setelah rambut terikat, Brian mengusap kening istrinya yang mulai berkeringat. Ia memandangi wajah lemah itu dengan penuh sayang sambil tersenyum penuh makna. Kenapa bang? Clara menyadari tatapan berbeda dari suaminya. Sayang, sepertinya kamu butuh vitamin sekarang. Brian menyentuh dagu dan bibir merah muda alami itu, lalu memiringkan sedikit kepalanya pandangannya tertuju pada bibir Clara dan hendak memberikan vitamin yang dia maksud. Saat wajah mereka semakin dekat. Tok tok tok. Seketika Clara langsung menjauh saat mendengar suara ketukan pintu. Begitu juga dengan Brian. Niatnya terhenti dan langsung berdiri membukakan pintu. Permisi Pak, ini makan malam untuk pasien. Oh iya, terima kasih. Sus. Brian kembali menutup pintu dan kali ini menguncinya. Makan sayang, Brian membuka penutup rantang yang berisi nasi dan lauk. Coba lihat bang, lauknya. Ini, ikan kakap goreng sama sayur bening, sayang. Abang suapin ya. Yah, menunya beneran kayak orang sakit ya. Clara kecewa melihat lauk yang menjadi menu makanannya malam ini. Ya namanya juga kamu lagi sakit, gimana sih? Sini buka mulutnya. Clara menurut perintah suaminya, meski sekarang ia sangat tidak berselera untuk makan. Terlebih mulutnya yang terasa sangat pahit. Hambar, itulah yang pertama kali Clara ucapkan ketika satu suapan mendarat ke mulutnya. Nggak apa-apa, asal jangan hubungan kita ya hambar. Brian mencoba menghibur istrinya, terlebih saat Clara mulai menolak untuk suapan kedua. Berbagai cara ia merayu Clara agar mau melanjutkan makannya. Persis seperti merayu anak kecil yang sedang mogok makan. Bang, pesanan makanan kamu kenapa lama banget nyampenya? Adek udah kenyang kamunya masih lapar. Sudah hampir 1 jam belum juga ada driver yang datang mengantarkan pesanan. Iya, abang pesannya di tempat yang lumayan jauh. Oh iya obatnya diminum sayang vitaminnya juga. Brian membuka beberapa butir obat yang harus diminum Clara malam ini sesuai anjuran dokter. Tak menunggu lama Clara langsung memasukkan beberapa butir obat itu ke dalam mulutnya sekaligus. Lalu meneguk segelas air putih. Biar cepat sembuh, nggak mau lama-lama di sini, ujar Clara. Iya bagus dong kalau kamu semangat gitu. Tak lama kemudian pintu kembali diketuk, dan Brian meyakini itu adalah driver yang mengantar pesanannya. Ya dia sangat berharap,
karena memang perutnya sudah sangat lapar sekarang. Dan ternyata yang datang adalah dokter kandungan beserta seorang bidan yang membawa alat pendeteksi detak jantung janin. "Selamat malam," ujar dokter perempuan itu dengan ramah. "Malam dokter," jawab Brian juga dengan ramah. Sejak awal Clara diperiksa oleh dokter tadi, ia bersyukur karena tak ada dokter laki-laki yang menangani istrinya. Semuanya adalah perempuan, jadi ia tak perlu khawatir karena bukan dokter laki-laki yang menyentuh istrinya. Ya seandainya ada dokter laki-laki yang memeriksa istrinya, Brian merasa tak rela jika istrinya disentuh oleh laki-laki lain, meskipun itu adalah dokter. "Sudah berapa minggu usia kandungannya, Bu?" tanya dokter. "Masuk 16 minggu dokter," jawab Clara. "Kita periksa detak jantung janinnya ya." Clara mengangguk, ada perasaan yang berbeda saat ini. Ia gugup seperti pertama kali akan melakukan pemeriksaan USG. Bidan yang mendampingi dokter memasangkan alat pendeteksi detak jantung itu pada perut Clara. Tangan bidan mulai bergerak mencari-cari posisi yang tepat dan tak menunggu lama, alunan detak jantung itu terdengar melalui alat. Sungguh indah kuasa Tuhan, Clara dan Brian saling berpandangan. Sekarang terdengarlah bukti nyata bahwa ada nyawa yang hidup bersamanya. "Syukurlah detak jantung janinnya stabil," ujar dokter. Clara bernafas lega. Untuk saat ini ia tak mengkhawatirkan dirinya, tetapi janin yang ada di dalam kandungannya. Terlebih siang tadi dokter mengatakan bahwa demam tinggi pada ibu hamil akan berdampak buruk pada janin. Sekarang Clara mulai tenang. "Ibu jangan terlalu lelah dan banyak pikiran ya," ujar dokter. "Baik dok, terima kasih," jawab Clara. "Peran suami sangat membantu untuk kesehatan dan tumbuh kembang janin ya Pak." Kini dokter melirik ke arah Brian. Seketika ucapan dokter seperti memberi tamparan keras padanya. Ia tak bisa mengelak perasaan bersalahnya. "Terima kasih sarannya dokter," ucap Brian dengan seulas senyum. Dokter dan bidan sudah keluar dari ruangan, Brian dan Clara saling bertatapan. Air di sudut mata Clara hampir saja jatuh, ia terharu dan sangat bersyukur bahwa janinnya tidak kenapa-kenapa. Ia semakin tak sabar untuk melakukan pemeriksaan USG besok. Brian mengusap lembut kepala Clara, "Udah, jangan nangis." Beberapa menit kemudian, yang ditunggu-tunggu Brian pun datang, setelah hampir seharian menahan lapar. Brian berpindah duduk ke sofa, lelaki itu makan dengan lahap. Clara menatapnya, merasa lucu. "Kasihan banget sih segitu lahapnya pasti lapar banget," gumamnya. "Kayaknya enak ya bang." Akhirnya Clara tak tahan untuk tidak bersuara. Jujur saja, melihat suaminya makan selahap itu, ia pun jadi tergiur. Mengingat menu rumah sakit yang ia makan tadi sangatlah jauh dari seleranya. "Kamu mau?" Clara mengangguk senang. "Tapi ini pedas, nggak boleh deh bahaya, kamu makan buah aja. Selesai makan nanti abang kupasin." Brian melanjutkan makannya, tanpa melihat ekspresi wajah istrinya yang berubah drastis. "Ih, dasar PHP," gerutu Clara. "Apa sayang?" Brian tak begitu mendengar ocehan Clara karena begitu asyik menikmati makanannya. "Nggak apa-apa bang." Clara manyun, sambil menelan air liurnya. Clara kembali berbaring dan mencoba memejamkan mata, sepertinya obat yang diresepkan dokter untuknya benar-benar bekerja dengan baik. Meski di dalam ruangan suhunya dingin karena alat pendingin ruangan, tapi keringat masih saja mengucur di tubuhnya. Sehingga membuatnya gerah, terlebih saat ini badannya sangat lengket. Setidaknya ganti baju sebelum tidur akan membuatnya lebih nyaman. "Abang, udah selesai makannya." Clara merasa butuh bantuan suaminya saat ini. "Udah, kenapa sayang?" Mau ke kamar mandi, tapi sebelumnya tolong abang ambilin baju ganti di dalam tas, gerah banget, mau ganti baju." Clara mengarahkan wajahnya pada tas yang berada tepat di bawah meja. Sebelum berangkat ke rumah sakit siang tadi, ibu sudah menyiapkan beberapa pasang pakaian ganti untuk Clara, persiapan apabila Clara harus dirawat inap seperti saat ini. "Iya, ini abang ambilin." Brian mengambil salah satu piyama yang ada di sana, "Yang ini."
Clara mengangguk. Brian mengambil posisi berdiri tepat di samping tempat tidur, sebelah tangannya memegang botol infus dan tangan satunya membantu Clara untuk turun dari tempat tidur. Gendong aja ya sayang, emang sanggup jalan. Sanggup bang, walau kamar mandinya hanya beberapa langkah dari tempat tidur, tapi Brian tak tega membiarkan tubuh lemah istrinya itu berjalan. Kamu pegang botol infusnya. Setelah Clara mengambil alih botol infus dari tangannya, Brian langsung menggendong Clara dengan hati-hati. Setelah Clara menyelesaikan buang air kecil, Brian kembali menggendongnya dan kembali ke tempat tidur. Clara mulai membuka kancing piyamanya dengan sebelah tangan dengan susah payah. Brian meliriknya sekilas dan menuju ke pintu ruangan, untuk memastikan apakah pintu benar-benar sudah terkunci. Abang bantuin ya. Dengan pipi yang bersemu merah, Clara mengiyakan. Dan ia menunduk karena satu kata, yaitu malu. Ia merasa malu saat Brian mulai membuka satu persatu kancing itu dan saat sudah terbuka semua, pandangannya tertuju pada benda kembar yang masih terbungkus kain berenda. Kamu malu? Kan udah biasa abang bukain baju kamu. Brian terkekeh melihat ekspresi Clara. Tapi itu kan beda bang, sambil tersenyum malu. Clara terpaksa menjawab. Kayaknya makin besar ya, sayang. Brian tersenyum kecil, membayangkan sesuatu. Ish! Clara mencubit kecil paha suaminya dan direspon dengan ringisan kesakitan. Aduh, kamu tuh hobi nyubit sekarang ya. Namanya juga lagi hamil bang, semuanya membesar, berat badan udah pasti bertambah nih, lanjut Clara menjelaskan. Loh, jadi nanti sehabis lahiran, kembali seperti semula gitu. Nggak besar lagi. Ternyata Brian masih penasaran soal ukuran bagian tubuh istrinya itu, dan pandangannya masih tertuju ke situ. Iya abang, kenapa masih dibahas? Ya nggak tahu, lihat aja nanti, jawab Clara. Gitu ya. Bang, udah dibuka kenapa nggak dipakein lagi bajunya? Hehe, ia keasikan pandangin itu. Brian segera mengambil piyama ganti Clara dan membantunya memakai. Celananya juga, tanya Brian. Nggak usah bang, baju aja. Clara terlalu malu jika hal itu juga Brian yang lakukan. Clara kembali berbaring sambil memainkan ponselnya. Sayang, mau makan buahnya nggak? Nggak bang, mau tidur aja, ngantuk. Ya udah, abang tiduran di sofa ya. Setelah setengah jam Clara belum juga tertidur walaupun sangat mengantuk, Brian yang sedang rebahan di sofa sambil memainkan ponselnya lalu pandangannya tertuju pada istrinya yang terlihat gelisah terus mengubah posisinya. Sayang, kamu nggak bisa tidur. Brian bangun dan mendekati Clara lagi. Iya bang, nggak tahu kenapa. Padahal ngantuk, udah coba pejam mata tapi masih belum bisa tidur. Clara kembali duduk bersandar. Ya udah, sebentar ya, abang sholat isya dulu. Sambil menunggu Brian, Clara kembali berbaring miring menghadapkan tubuhnya pada suaminya yang sedang sholat. Clara menatap Brian begitu dalam. Clara tersenyum, ia merasa memiliki suami yang sempurna. Apakah seperti ini yang dinamakan suami idaman? Pikirnya. Setelah beberapa menit Brian selesai, ia langsung kembali mendekati istrinya. Kamu geser sedikit, tempat tidur ini kayaknya cukup ya buat kita berdua. Clara berpindah dan memberi ruang untuk suaminya agar berbaring di sampingnya. Tapi sebelumnya Brian menggeser sedikit tempat tidur itu agar lebih rapat ke dinding. Tapi sempit bang, kalau kamu jatuh ke bawah gimana? Clara mengatakan itu saat posisi mereka sudah sangat dekat, Brian sudah berbaring tepat di sebelahnya, mereka berhadapan. Nggak apa-apa abang jatuh, apalagi ke hati kamu, sambil mengusap pipi Clara. Udah pintar gombal kamu bang. Dari dulu, sayang. Siapa aja yang pernah kamu gombalin? Nah kan mulai lagi, udah kamu tidur aja sayang, nggak usah nanya yang enggak-enggak. Hati-hati infusnya, ujar Brian sambil mengusap lembut kepala Clara hingga wanita itu memejamkan mata dan benar-benar tertidur. Brian terus mengusap pelan punggung istrinya, ia mengira bahwa Clara benar-benar sudah terlelap.
Pandangannya tak lepas dari wajah cantik alami Clara. Ia mengelus alis tipis, bulu mata hingga hidung wanita itu dengan jari telunjuknya. Semuanya adalah milikku. Sambil tersenyum bergumam dalam hati. Seketika Clara membuka matanya mendapati wajah suaminya dengan seulas senyum yang Clara tak tahu apa maknanya. Abang kenapa? Maaf kalau membuatmu terbangun, nggak apa-apa cuma kangen. Mendengar itu, Clara pun tak kuasa untuk tidak tersenyum. Sama, kangen juga sama bang, bertengkar beberapa jam rasanya kayak nggak ketemu sebulan. Jari jemari Clara mulai bergerak untuk mengusap sebagian rambut Brian. Clara tahu, bahwa Brian juga sangat lelah dan butuh perhatian. Iya, makanya jangan gitu lagi ya. Maaf abang terbawa emosi tadi pagi. Bang, boleh ngobrol santai kan? Clara bertanya dengan hati-hati.